Ya, kan sekarang banyak masalah corona ini penting. Mungkin untuk orang awam, apa sih beda virus influenza biasa dengan virus corona? Apakah dua-duanya punya bentuk ada coronanya itu? Gitu. Gimana? Jadi gini, kedua macam virus ini titik sasarannya sama, yaitu saluran pernapasan. Aja gitu kan. Sekarang apa dasarnya menggunakan konfon? Dasarnya apa? Apa misalnya tadi kunyit apa itu badai apa tadi? Sitokin. Sitokin. Nah, badai sitokin itu apa? Bu Umi ini jadi profesor, teman-teman wajar. Tapi aku kan nggak dulu. Nah, enggak, artinya kan wajar. Jadi tingkat 1 itu sudah terlihat gitu. Bawaannya buku, bawaannya ini. Sebenarnya kalau dia sudah sembuh, sudah sehat, apakah yang disebut ada material biologi itu Nah, gimana? jadi gini, dalam empon-empon itu sebetulnya bukan hanya kurkumin, tapi saya tambahkan jahe dan serai. Karena jahe ini punya fungsi menghangatkan, jadi menghangatkan supaya terjadi suhu optimum di dalam sel, sehingga metabolisme semua di dalam sel dan di dalam organ itu menjadi berjalan lebih baik. Itu fungsi jahe. Di samping itu ada fungsi-fungsi lain yang memang belum kita kaji secara mendalam. Tapi dari berbagai macam jahe yang tumbuh di Indonesia, kelihatannya jahe merah adalah jahe yang khas Indonesia, yang memang dari situ berarti daya adaptasi jahe merah itu memang sesuai dengan alam Indonesia. Yang kedua, saya tambahkan serai. Serai itu lebih banyak terkandung antioksidan. Sehingga paru itu tatkala dia menghirup udara kotor, polutan dan sebagainya kan akan menimbulkan suatu proses oksidasi. Jadi timbul oksidan. Nah, serai itu adalah membantu untuk membersihkan antioksidan di dalam proses pernapasan di paru dan sebagainya. Di dalam tubuh juga gitu. Jadi serai itu fungsinya lebih banyak sebagai antioksidan. Jadi sebetulnya antioksidan pengganti serai juga bisa ya. Bisa, cuman, yang lain juga bisa. Ya, tapi serai itu kan hangat ya. Hangat. Nah, kadang-kadang saya lihat orang menggunakan serai itu kan biasanya sekaligus dibuat kayak sendok itu, ngaduk dan sebagainya kan gitu. Nah, di dalam formulasi 4 itu sebetulnya tergantung pada masing-masing, mau ditambah agak pemanis, gula dan sebagainya silakan. Mau dikasih kayu manis juga silakan, mau dikasih madu juga silakan. Orang-orang kan suka tambah kayu manis. Nah, kayu manis itu fungsinya untuk menghangatkan juga ya. Tapi lebih banyak ke rasa sweeternya, jadi rasa manisnya kan gitu. Silakan saja, mau ditambah apa silakan. Nah, memang yang kami sarankan di dalam menghadapi corona dan penyakit-penyakit pernapasan itu adalah terdiri dari 4 itu. Tapi ditambahkan sesuai dengan selera boleh. Misalkan jahe dengan kopi juga boleh. Kunyit dengan misalkan masakan yang berkaitan misalkan Sulawesi Selatan itu adalah palu mara atau nasi kuning dan sebagainya. Kemudian temulawak diminum atau langsung ada produk-produk di daerah yang namanya bir temulawak dan sebagainya, itu bir peletok dan sebagainya. Itu kan peletok tuh nggak pakai temulawak. Oh, nggak pakai? Ya, bir peletok jadi itu isinya jahe sama secang. Oh, secang, ya. Jadi kalau di daerah Jombang kan bir temulawak kan ada. Oh, ada ya. Ada pakai itu. Nah, jadi herbal ini adalah sebuah produk yang disediakan oleh alam Indonesia. Sebetulnya untuk produk lokal ya. Produk lokal untuk merespon gangguan-gangguan yang diterima oleh masyarakat Indonesia. Jadi itu sebenarnya karunia Tuhan, karunia Tuhan yang diberikan di alam Indonesia yang harusnya kita memanfaatkan alam Indonesia ya. Itu yang saya melihat sekarang orang harus kembali ke jamu
atau orang kalau saya istilahnya back to kitchen, karena empon-empon itu biasanya banyak di dapur, Iya. jadi kembali. Kalau misalkan memang stok kurang dan sebagainya, itu efek dari demand dan supply saja. Iya. Jadi sebenarnya kita sudah Banyak, punya dan itu kan banyak. produk Iya. ini kan bisa ditanam Iya. di halaman, di dan Iya. sebagainya kan gitu. Jadi kebiasaan untuk meminum jamu, meminum herbal asli Iya. Indonesia adalah harus dimulai sekarang. Ya, memang sebelum ada virus ini, kan saya punya produk-produk itu memang yang suka minum itu malah justru orang asing. Ya. Nah, itu kan sayang amat kita orang Indonesia Betul. nganggapnya jamu itu kuno gitu loh. Itu orang itu zaman nggak enak rasanya gitu. Sebenarnya kan kalau diolah dengan rasa yang ini misalnya, atau kalau pakai gula juga bisa. Ya, Atau nanti jadi juga masalah bisa. rasa itu kan Rasa, masing-masing. ya, masing-masing. Jadi ada suatu basis yang memang harus dipahami oleh masyarakat. Itu basisnya baru nanti akan ditambahkan kencur, ditambahkan apa dan macam-macam, silakan. Iya, iya. Itu adalah masing-masing selera. Iya. Tapi kembali kepada ramuan itu adalah sangat penting. Iya, iya. Nah, yang berikutnya kan misalnya ada orang sakit. Nah, sakit itu yang terpapar. Yang terpapar itu kan bisa terlihat sehat dan ada yang sakit. Ya. Nah, sekarang yang sakit itu kan bisa sembuh, bisa meninggal kan. Nah, sekarang yang sembuh itu apakah bisa dia terpapar lagi? Ya, jadi gini, Kalau sembuh. sebetulnya ukuran seseorang itu sakit atau tidak itu tergantung pada jumlah virus yang ada di dalam tubuh. Biasanya ukurannya itu adalah virus itu kalau sudah mencapai 10⁵ PFU, ya, plug form unit, itu biasanya menimbulkan gejala klinis sakit. Tapi kalau di bawah itu, orang itu belum sakit, gejala klinisnya belum ada, Ya. tapi virusnya sudah ada. Tinggal menunggu perkembangan, Ya, itu ya, ya, muter ya. dia. Ya, ya, ya. Jadi kalau misalkan baru tercapai 10⁵2, dia kembali lagi ke sel itu Ya, sampai seperti- dia menimbulkan sakit. Ya. Nah, sakit itu ada dua alternatif, bisa lanjut, bisa sembuh atau sakit. Nah, kalau di daerah saluran atas, maka pada saat virus itu sudah jenuh, maka dia keluarkan dan dia batuk atau bersin, keluar ke lapangan, keluar ke Itu kalau Iya. ibaratnya tuh kayak dosisnya si virus di dalam tubuh kan. Iya. Nah, kalau misalnya dosisnya belum mencapai tertentu, misalnya 10⁵ misalnya, itu ya dia belum sakit. Tapi Belum kalau sakit. 10⁵2 Baru. 10⁵2 itu kalau dia kondisinya lemah, Ya, dia yang tadi naik. yang tipe yang nggak sakit itu kan jadi bisa sakit. sakit, toh. ya. Heeh. Jadi tergantung pada kondisi. Jadi virus itu terus akan bertambah. Jadi kelihatan pada orang yang kelihatan belum sakit, itu bukan berarti nggak ada virus. Tapi dia mencapai konsentrasi tertentu, baru orang itu sakit. Kemudian virus itu tetap memproduksi sampai pada jumlah tertentu, nanti dikeluarkan. Nah, itu yang bahaya itu sebenarnya yang 10⁵2 itu tadi, Iya. kecil-kecil yang kelihatannya nggak apa-apa, tapi itu yang bisa menularkan karena itu Betul. ada sejumlah kecil daripada virus. Nah, oleh karena itu sebetulnya perlu bersih dan sebagainya, budaya bersih dan sebagainya. Untuk mengurangi ya. Ya, di samping itu, ya itu tadi saya anjurkan untuk selalu mengkonsumsi, baik terasa sakit maupun tidak terasa sakit, tetap Supaya mengkonsumsi. virus tadi tidak Berkembang, meningkat ya jumlahnya. tidak berkembang. Ya, berkembang. Kalau toh berkembang, orang ini tetap tidak sakit, kan gitu. Karena misalnya sakit ada badai sitokin tadi, Ya. badai sitokinnya nggak menjadi berkembang. berkembang. Nah, sekarang kalau dia sudah sembuh, sudah sehat, apakah yang disebut ada material biologi itu Nah, gimana? jadi gini, kan ada alternatif yang kedua adalah tatkala orang itu sakit. Nah, sakit ada dua alternatif, dia bisa sembuh dan dia bisa tidak sembuh atau fatal. Nah, kalau fatal itu biasanya untuk corona, itu tidak sendirian oleh corona, tetapi biasanya bercampur dengan kondisi-kondisi yang lain. Jadi seperti misalkan ada gangguan ginjal, gangguan jantung, dan sebagainya. Diabetes, gitu Nah, ya. diabetes itu yang menyebabkan kefatalan dari ini. Kalau mikroorganisme enggak? Bisa mikroorganisme seperti TBC, second infection. Second infection. Ya, itu bisa TBC dan sebagainya, itu bisa. Jadi virus-virus yang lain itu yang menyebabkan dia menjadi lebih ganas sekarang.
Nah, itu juga harus dicegah penyakit-penyakit yang lain itu. Nah, kefatalan itu jadi orang yang sembuh kemudian itu membawa material biologis. Tapi untuk corona itu hampir sama dengan influenza. Jadi material biologis dalam bentuk antibodi antibodi ya. itu tidak bertahan lama. Dia nggak bertahan lama ya Nggak bertahan antibodinya. lama. Jadi oleh karena itu sekarang ada pemikiran untuk memberikan serum dari orang yang sehat kemudian kepada orang yang sakit tadi. Untuk meningkatkan titer antibodi, sementara vaksin belum ada. Berarti bisa diambil darah yang orang sehat, Ya, orang tapi sembuh berarti tadi, orang itu sembuh kan punya antibodi, ya diambil itu serumnya. diambil buat donor. Buat donor ya. Nah, itu bisa juga alternatif, tapi tergantung kepada kebijakan kesehatan sebenarnya. Nah, Tapi perlu antibodi teknologi kan, Ya. perlu untuk mengambil darah diambil ini kan ada banyak pemeriksaan segala macam. Nah, gitu. jadi pembentukan antibodi ini sangat dipengaruhi oleh imunostimulan di dalam tubuh. Di dalam tubuh. Ya, jadi di dalam tubuh itu kalau imunostimulannya itu baik, maka titer antibodinya akan naik dan bertahan agak lama. Nah, imunostimulan banyak macam, termasuk juga di empon-empon itu juga mempunyai fungsi imunostimulan. Jadi empon-empon tadi yang saya sarankan itu di samping untuk mengendalikan produksi sitokin di dalam paru, juga untuk meningkatkan imunostimulan. Nah, untuk imunostimulan itu kan dari sel darah putih kan ya. Nah, sel darah putih itu kan ada 5 macam, ya kan? Ada makrofag, ada limfosit, ada neutrophil segala macam tuh, basophil segala macam itu nanti kita bisa kita teliti juga kan ya. Yeah. Nah, dia apakah makrofagnya yang banyak? Yeah. Soalnya kan makrofag itu kan kayak tentara gitu. Apakah tentaranya banyak gitu? Yeah. Tentaranya banyak kan. Jadi kalau ada musuh itu kan gampang langsung dimakan sama si makrofag. Kan gitu ya. Yeah. Jadi sistem pertahanan tubuh itu ada yang namanya innate respon imun sama adaptif. Nah, kalau innate itu betul-betul sangat tergantung pada kondisi saat itu. Nah, kalau adaptif itu di dalam proses tadi seperti makrofag terbentuk dan sebagainya, dua-duanya membutuhkan imunostimulan. Apakah ada yang menyarankan imunostimulan dalam bentuk vitamin? Boleh, terserah saja, suplemen dan sebagainya. Tapi juga saya sarankan kenapa kayak empon-empon, jahe dan sebagainya itu karena dia bersifat imunostimulan juga. Jadi kalau kita rajin mengkonsumsi empon-empon tiap hari, maka ada 2 target yang minimal bisa tercapai, yaitu pengendalian sitokin tadi di dalam paru dan meningkatkan kekebalan. Kekebalan. Nah, tadi satu lagi ya, mungkin tentang karakterisasi virus itu perlu tahu karakterisasinya. Nah, itu manfaatnya apa kalau kita sudah tahu jadi karakterisasinya itu tadi? Pertama, bahwa kita harus paham bahwa virus influenza dan virus corona ini sama jenisnya, yaitu sama-sama virus RNA. Virus RNA itu adalah makhluk hidup yang paling lemah di dunia. Sehingga pada waktu dia hinggap dari satu orang ke orang lain atau dari individu ke individu lain, dari host satu ke host yang lain, itu pasti mutasi. Pindah lagi mutasi karena dia setiap mendapat tantangan dia selalu berubah. Nah, perubahan-perubahan ini kita tidak tahu ke arah lebih ganas atau menjadi lemah. Kemudian yang kedua, kalau dia mutasi, maka yang akan dihinggapi oleh virus itu orang atau host yang mempunyai karakter genetik yang bagaimana. Nah, ini kan bisa diukur. Nah, dengan kita melihat karakterisasi virus yang setiap saat, itu bisa melihat virus ini mau arah kemana. Selain itu juga yang virus itu kan punya gembok sama kunci itu reseptor, ya kan. Jadi orang itu bisa kena kalau si reseptornya punya reseptornya cocok kan. Nah, gembok sama kuncinya itu ibaratnya gembok sama kuncinya cocok. Nah, kalau gembok sama kuncinya nggak cocok kan nggak bisa kena. Jadi seperti gambaran sekarang, virus corona banyak menyerang orang umur 50 ke atas. Itu dianggap bahwa karena reseptor orang yang umur 50 ke atas itu lemah, sehingga dia bisa masuk. Nah, kemudian karena bisa masuk itu, maka jumlah yang terinfeksi di umur 50 ke atas adalah yang
terbanyak. Anak-anak tidak banyak terekor. Ya. Tapi apa betul anak-anak nanti tidak Ya. terinfeksi? Ini sangat tergantung pada karakter virus ini. Setelah pindah-pindah. Setelah tadi. pindah-pindah itu. Setelah pindah-pindah itu Iya. nanti dia berubahnya kemana? Kemana? Misalkan nanti ternyata ya mudah-mudahan tidak terjadi. Misalkan ke arah host yang lebih muda, Iya. karena dia merasa Iya. mengalami tantangan di Iya. yang tua, Iya. misalkan dikasih obat-obat Iya, yang iya. tidak pas. Iya. Nah itu dia akan berubah. Iya, berubah. Nah Ya. berubah dia bisa meloncat ke yang lain. Ya itu pentingnya Ya, karakterisasi. memang sih sifat dari mikroorganisme itu kan dia ingin tetap hidup kan. Ya, tidak dia- mau mati dia- sia-sia. Dia nggak mau mati. Jadi induk semangnya tuh si hostnya itu jangan mati Ya. gitu kan, jangan Ya. mati supaya dia juga nggak mati. Betul. Itu kan anunya filosofinya. Filosofinya di situ. Jadi kalau supaya nggak mati dia akan merubah menyesuaikan gitu. Betul. Kalau di sini nggak bisa hidup, dia bikin suatu bentuk yang supaya dia tahan Ya, lagi gitu. ya itu. Jadi ini perlu dikaji. Ya, jadi setiap penyakit yang ada di lingkungan kita bukan hanya tergantung bagaimana orang yang akan menjadi calon risiko, tapi juga harus bisa mengamati perubahan-perubahan alam, terutama mikroorganisme. Itu pentingnya. Jadi kenapa kita harus ini? Kadang-kadang terus terang itu menjadikan satu kebiasaan saya yang kalau masuk lab saya selalu menyapa semua virus. Assalamualaikum virus, selamat pagi virus, bagaimana kalian tadi malam, nyenyak tidur apa tidak? Soalnya itu juga binatang hidup. Ya, makhluk hidup Makhluk gitu loh. hidup itu. Jadi seperti itu kita. Saya sendiri kalau mau menumbuhkan, saya juga di bidang mikroorganisme gitu ya. Itu walaupun aku untuk menumbuhkan itu, walaupun aku udah profesor itu nyawa itu yang masih mikro itu tergantung Tuhan itu. Benar. Ya, bisa kita. Jadi makanya saya bilang kepada teman-teman sekarang corona ditakuti. Saya ini sudah 40 tahun berkecimpung dengan virus, jadi udah tahu lah istilahnya gitu. Nah, tapi bukan berarti harus sombong. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, tidak perlu takut karena memang corona ini butuh hidup. Butuh hidup ya. Kan gitu. Nah, jangan sampai kita menjadi korban dari corona yang sia-sia kan gitu. Untuk membiarkan dia Tapi hidup. tetap hidup saja, tapi ya kita harus batasi bahwa hidupnya cukup segitu. Ya, jangan jadi wabah. Ya, 10 saja dosisnya 10/1, kita 10/2 aja. Jangan sampai. Jangan sampai 10/5 ke atas. Soalnya itu Tuhan itu buat apa sih kok membuat penyakit gitu tuh? Ya, Buat apa? oleh karena Ada itu, filosofinya kan ya, pasti Tuhan punya maksud kan, supaya kita belajar, supaya kita ingat kepada Tuhan gitu. Iya, sebetulnya. jadi saya selalu menekankan pada mahasiswa, saya bilang jangan punya konsep untuk membunuh makhluk hidup apapun termasuk mikroorganisme termasuk virus. Karena kalau kita punya niat untuk membunuh, mereka akan melawan dan melawannya mereka kita tidak bisa, tidak tahu. Iya. Kebetulan aku belajar mekanisme infeksi juga gitu, organisme adu, pintere, minta ampun. Iya. Pinter sekali tuh nanti kalau dia udah ini dia membajak Kelit, sel kita. iya. Kalau kita dibajak, sel kita dibajak dia masuk. Dia masuk gitu. Nah itu yang perlu kita antisipasi Iya. dan saya melihat jamu itu merupakan konsep kesehatan yang ada. Ya. Perlu dikembangkan sekarang mulai. Ya, soalnya supaya kita menggunakan bahan alam yang ada di Indonesia Ya. gitu ya. Gitu ya. Ya, makasih. Oke, sukses. Iya. Ya. Oke. Ya. Pegang ya supaya bukan bukan tempelan. 1, 2, 3 sekali lagi ya. Kita pakai yang pro nih Pak. Bagus. Pro itu apa? Profesional foto. Wah. 1, 2, 3. Untuk mendukung tanaman obat Indonesia, tolong di-subscribe dan aktifkan loncengnya di channel Ingat Resi.